Halo pendengar, kembali lagi di Podcaster Interview bersama Portal Podcast Indonesia. Dan bagi kalian yang mungkin belum tahu ya, Portal Podcast Indonesia atau yang disingkat sebagai podcast.id. Jadi podcast.id itu merupakan media dan juga hub yang membahas mengenai ekosistem podcast di Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum tahu gitu ya mengenai perkembangan podcast di Indonesia seperti apa sih, terus juga episode-episode yang bagus-bagus yang kayak gimana sih, kalian pengen dapat rekomendasinya, kalian bisa banget ikutin podcast.id, ada di sosial medianya, ada di Twitter, Instagram, dan juga kalian bisa subscribe ya di YouTube dan juga seniornya ada di Spotify. Nah, sebelum itu izinkan gue untuk memperkenalkan diri. Nama gue Zai dari podcast Romansa, dan kali ini gue akan membawakan podcaster interview volume keempat ya. Kan sebelumnya kita udah 3 volume ya, dan ini adalah volume keempat, dan kita akan mengundang salah satu bisa dibilang ini yang mengembangkan lah, salah satu yang mengembangkan ekosistem podcast di Indonesia dan terkenal dengan podcast horornya. Oke, langsung aja kali ya kita sambut Mr. Popo. Halo Mr. Popo. Halo Mas Zai, apa kabar? Baik-baik. Gimana kabarnya Mr. Popo? Baik, alhamdulillah juga. Oke. Maaf nih, kemarin kan kita sempat harusnya ketemuan, tapi Iya, karena beberapa hal akhirnya kita rekaman. nggak apa-apa ya. Kita pada akhirnya kan ketemu juga ya untuk interview, Iya, iya. karena sebenarnya banyak juga yang istilahnya apa ya, menunggu-nunggu podcaster interview ini karena kita udah vakum cukup lama gitu ya dari sekitar tahun lalu sepertinya. Nah, harusnya dibuat setiap minggu lah. Betul. Itu aja sampai 10 tahun nggak selesai, karena sekarang podcaster jumlahnya banyak, ya kan? Wah, iya betul banget. Dan kita makin banyak gitu podcaster yang terus bermunculan ya di Ya. Indonesia. Tapi kita pengen bincang-bincang sama Mr. Popo seputar Mr. Popo sendiri dan juga podcastnya. Oke, Gitu ya. siap. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, Mr. Popo. Iya. Dari nama sendiri gitu ya. Sebenarnya kenapa pakai nama panggilan Mr. Popo? Sebenarnya sejarah seperti apa? Kalau nama aslinya itu kan Rizky ya, Mas Rizky Iya. Ardi Nugroho. Tapi kenapa kemudian disebut sebagai Mr. Popo? Malah jarang yang kenal, bahkan dari zaman dulu tuh guru gitu ya, manggilnya juga Mister. Karena teman-teman ini nama sebenarnya sudah melekat dengan saya dari zaman SMP kelas 2 kali. Kelas 2 tuh tahun berapa ya? Tahun 98. Jadi orang-orang udah memanggil saya dengan nama itu gitu. Ada yang manggil Popo, ada yang manggil Mister. Nah, nama Rizky sendiri malah kalau teman-teman Rizky siapa gitu ya. Karena waktu itu SMP tuh lagi demam-demamnya sama Dragon Ball ya. Terus kan ada karakter Dewa Bumi yang pakai sorban di kepala, gendut, bibirnya merah, kulitnya hitam full black. Iya, tahu. Nah, terus kebetulan waktu itu ada satu tugas bahasa Indonesia yang bikin film pendek pakai handycam. Terus karakternya jadi begitu, ya udahlah ya. Oh, oke. Jadi disamakan dengan karakter berkulit hitam itu gitu. Ya memang jadi akhirnya gara-gara itu nama itu dipakai gitu. Sampai sekarang. Ya berarti dari karakter Dragon Ball itu ya. Yes, benar Mr. sekali. Popo itu. Iya. Kalau penasaran browsing aja, langsung kelihatan Iya. kok. Mr. Popo langsung muncul tuh. Iya, soalnya kalau gue pribadi nyari Mr. Popo yang muncul karakter itu di Dragon Ball. Iya, berarti nggak salah. Benar. Tapi Mr. Popo sebelum terjun di dunia podcast kan, kalau kita lihat ya, gue jujur pertama kali ngeliat Mr. Popo tuh di YouTube-nya Raditya Dika. Iya. Ketika itu ngomongin mengenai Rumah Eyang, wah yang viral banget lah gitu. Nah tapi sebelum akhirnya terjun di dunia podcast gitu ya, sebelum muncul di YouTube-nya Raditya Dika gitu, Mr. Popo ini punya bisnis Orice dan juga Honey to the Bee. Iya. Nah kalau misalkan kita bahas Orice-nya, kalau nggak salah waktu itu Mr. Popo itu sejalan dengan jurusannya atau gimana Mr. Popo untuk bisnis Orice ini?
Iya, jadi saya kuliah di UGM tuh teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi bagian dari pasca panen gitu. Jadi kegiatan setelah pasca panen itu post production untuk tanaman pertanian. Jadi emang ada bagian pertaniannya, kemudian ada bagian dari food processing atau teknologi pangan ya, atau food science gitu. Jadi sebenarnya seputaran dunia pertanian dan pengolahan hasil pertanian, kemudian kuliner gitu-gitu juga sih. Jadi Oh, apa yang saya jalankan sebenarnya kalau ditanya sejalan nggak sama kuliahnya, saya bisa bilang iya gitu. oke, berarti emang berawal dari kuliah gitu, atau memang ada sesuatu yang eh, eh, membuat Mr. Popo akhirnya ngebuka bisnis ini, Orais ini gitu. Eh sebenarnya karena kuliahnya juga di bidang itu ya, dan dulu curiosity-nya tuh eh, banyak pengen ngulik, kayak misalnya ketemu tukang mie Jawa atau tukang bubur ayam gitu. Seringkali waktu zaman kuliah tuh penasaran aja sama hal-hal yang kayak gitu, atau ngeliat makanan di supermarket terus pengen tahu. Karena emang bidang kuliahnya itu ya, terus kayak pengen bikin ini gimana ya, pengen bikin ini gimana ya. Ternyata ketertarikannya di sana. Memang berasal dari kuliah, tapi emang minat apa yang saya sukain ternyata di situ. Dan Oke. singkat cerita di akhir perkuliahan sampai di awal setelah kuliah juga saya tuh sempat sempat diterima kerja di salah satu perusahaan impian gitu ya, tapi karena ibu saya sakit kanker yang pada saat itu penempatan kantornya waktu itu harusnya di Jawa Timur, saya kayaknya nggak bisa meninggalkan ibu nih, dan teringat sama beberapa riset saya mengenai pedagang makanan itu. Kok mereka bisa sukses ya jualan makanan dan bisa bertahan lama. Akhirnya ya deh, saya nggak jadi kerja dan memutuskan untuk begitu lulus kuliah dulu langsung berwirausaha gitu. Ceritanya di situ singkatnya. Oh, oke, oke. Berarti selanjutnya Honey to Be ini yang toko kue ini emang Mm-mm. melanjutkan bisnis itu, melebarkan bisnis itu atau gimana? Iya, tahun 2013 saya jenuh gitu ya sama rutinitas yang berulang gitu ya. Ya namanya ngembangin usaha kan juga naik turun gitu ya. Kadang-kadang aduh, apa ini mentok gak ya gitu. Coba deh waktu itu sempat mikir mau nyoba usaha kuliner juga deh biar ada eh, hal baru yang dilakukan. Kayak sebenarnya sih kayak men-challenge diri sendiri ya. Kira-kira bisa nggak ya, bisa nggak ya. Dan ternyata dari 2013 itu sampai sekarang masih jalan gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Jadi artinya penasaran itu nggak cuma penasaran tapi bisa dijadikan sebuah komitmen gitu. Ya, luar biasa banget. Berarti dari penasaran justru malah jadi yang ngehasilin uang ya. Itu kita mesti bisa belajar banyak sih kayak dari Mr. Popo. Tapi Heeh. kita balik lagi ke soal Raditya Dika dan Rumah Eyang ya. Mm-mm, mm-mm. Di mana saat eh, itu penontonnya sekarang tuh udah lebih dari 10 juta gitu ya. Sebelumnya Mr. Popo tuh expect nggak sih kalau misalkan bakal seviral itu gitu, viral banget lah. Justru itu bukan sesuatu yang direncanakan. Bahkan waktu itu suatu sore Radit nelpon. Radit kan teman SMA ya. Jadi dari kita sekelas, satu SMA tuh sekelas. Terus emang teman teman banget gitu ya, sering main bareng, setiap saat juga main bareng. Saya sempat nonton waktu itu si Radit sempat di awal itu sempat apa namanya nyeritain episode pertamanya Paranormal Experience-nya dia itu istrinya yang lihat sesuatu di rumah, terus nggak taunya kok rame sekali gitu ya. Terus di hari berikutnya tuh Radit nelpon saya, eh gue inget dulu waktu kuliah kan pernah main ke rumah lu tuh, serem katanya gitu kan. Jadi sempat ditelepon terus bilang ceritain lagi dong di tempat gue ngapain gitu. Ya udah kesini aja gitu. Iya ngapain? Ya udah deh kesini aja gitu. Ya udah akhirnya sore itu langsung ke rumah dia gitu. Terus tanpa ada briefing, tahu begitu sampai rumahnya tuh udah ada kamera.
disiapin sama dia gitu. Nggak kepikir juga masuk ke YouTube-nya dia. Wow. Kemudian rekaman sama Fadil, videografer Radit bilang gini, "Bang, ini panjang banget loh." Terus Radit bilang, "Berapa menit emang?" 1 jam sekian gitu ya. "Wah, ini konten terpanjang gue," dia bilang. "Ya udahlah, diedit-edit aja yang biar pas nanti ada yang nonton." Terus kata Fadil bilang, "Enggak, ini bagus bang, no edit aja, jadi langsung tayang." Gitu. Wow. Gak taunya di hari itu tiba-tiba trending. Oh ternyata no edit ya? No edit itu cutnya pun karena sholat maghrib. Oh, Jadi iya. sore itu saya datang jam 5, cerita, kepotong sholat, lanjut lagi sampai sekitar jam 7, langsung di up sama si Radit. Dan hari itu trending sampai malam itu rame sekali. Ya, begitulah ceritanya selanjutnya. Iya. Ternyata saya juga realize ternyata bercerita dalam durasi panjang itu ada orang yang mendengarkan, storytelling yang no gimmick ya, artinya nggak ada setup, bahkan nggak ada brief sama sekali. Itu yang akhirnya kepikiran kekuatan audio tuh ternyata dari situ, saya pikir gitu ya. Oh, oke, berarti sejam penuh itu justru yang dikiranya ini kepanjangan nih atau nggak mungkin lah, ternyata viral segitu viralnya ya dengan storytelling. Tapi sebelum buat podcast Do You See What I See yang seperti kita kenal sekarang tuh, Mr. Popo sebelumnya katanya udah punya podcast ya, justru sebelum Do You See What I See itu namanya Cerita Usaha. Iya, cerita Betul. usaha sudah saya mulai bareng rekan-rekan saya juga bertiga ya. Saya, Mbak Dewi dan Samuel itu kita memang sudah lama jadi penggiat ya inilah istilahnya, dulu saya memulai usaha tuh nggak ada yang bantuin. Akhirnya kita pikir kita perlu mensupport teman-teman yang mungkin lulusan SMK, SMA yang mau mulai usaha, yang nggak punya guru, yang nggak punya teman. Teman-teman yang baru lulus kuliah merasa nggak ada teman, nggak ada tempat nanya atau apa, karena dulu saya tidak suka sama visual gitu ya. Maksudnya nggak pengen bikin YouTube, emang beneran dari dulu tuh saya suka sama yang namanya podcast. Terus akhirnya kita buatkanlah platform cerita usaha itu di dalam podcast waktu itu di bulan apa ya, di awal-awal mungkin 2018 kali ya, tengah-tengah gitu. Berarti itu sesudah muncul di YouTube-nya Radit atau sebelumnya justru? Saya lupa deh, kayaknya sih berbarengan dengan itu ya. Okay. Jadi memang pada saat awal Anchor muncul itu sih sebenarnya, karena pas saya ketemu sama Anchor, saya membuat podcast, terus ya orang lebih udah mulai familiar lah, sedikit-sedikit ya. Waktu itu kreator saya baru masih bisa diraba dengan 2 tangan ini ya, masih kreator waktu itu ada ya cuman 10 kali yang nongol kali ya. Mas Bena Kribo, Mas Iqbal Haryadi, yaitu si siapa? Gue lupa, awal minggu si Adriano Colby. Adriano Colby juga anak 70, kakak kelas saya persis. Wow. Jadi saya juga kenal sama dia, terus sama Mas Segario dulu. Terus ya saya DM-in aja orang itu gitu kan. Oke. Saya bilang sama Adri, lo bikin podcast pakai apa? Ya gue sih pakai handphone, dia bilang. Oh oke, ya udah, gue coba deh gitu. Terus nanya sama Mas Segario dijawab, nanya sama Mas Bena Kribo waktu itu juga dijawab. Mereka baik-baik sekali ya, artinya saya ini orang nggak, ya kecuali Adri ya, Adri udah kenal duluan. Kalau yang Mas Bena, yang lain-lain ada Adriano, si Mas Iqbal Haryadi gitu, saya tanya juga, saya kenal di awal gitu ya. Saya DM mereka gimana sih cara bikin podcast. Yeah. Dan mereka dengan sangat baik hati sekali gitu, mereka mau memberikan tutorialnya gitu. Pakai alat ini, pakai ini, how to-nya. Itu di saat itu saya belum bisa ngedit sama sekali gitu ya. Jadi saya no cut, no edit gitu ya. Jadi kalau rekaman tuh harus yang ngalir aja gitu. Kalau salah ya udah gitu. Iya. Berarti tuh Mr. Popo justru awalnya bikin podcast cerita usaha, baru di kemudian hari bikin Do You See What I See? Setelah saya beberapa episode di cerita usaha, saya sempat membuat
konten kajian Islam gitu ya. Konten kajian singkat namanya Tegar di Atas Sunnah. Oke. Kebetulan saya jadi semacam timnya, ada Ustadz di Bintaro sini gitu ya. Ada kajian-kajian yang sifatnya pertanyaan atas kehidupan sehari-hari. Terus saya editin dalam bentuk audio, terus saya posting. Nah, di perjalanan itu cerita usaha kan ya menurut saya ya ada yang dengerin lah. Ratusan sampai ribuan gitu ya. Terus kemudian saya membuat Tegar di Atas Sunnah tuh sepi gitu kayak. Banyak yang bilang kenapa nggak bikin di platform lain gitu kan. Nggak familiar sama platformnya gitu. Nah, pada saat itu orang-orang kayak, saya nggak tahu nih yang salah nih platformnya atau memang ya orang nggak kenal aja gitu. Oke. Akhirnya kan orang kayak cerita lagi dong Mister, cerita horor lagi, lanjutin lagi. Yeah. Nah, karena itu encore-nya orang-orang itu bikin lagi, cerita lagi, we want more, pokoknya cerita horor gitu kan. Terus Radit pun memaksa saya sebenarnya. Dia bilang, lo harus bikin sesuatu gitu. Lo harus bikin YouTube. Enggak, gue gak mau, gue gak suka sama YouTube. Bilang gitu. Terus terus ya lo mau ngapain, sayang ini momentumnya, dia bilang gitu. Ya kalau di YouTube kan gue jauh di bawah lo banget, gak ada apa-apanya lah gitu. Yaudah gue main podcast aja gitu. Karena udah bikin kan waktu itu, udah bikin cerita usaha, udah bikin Tegar di Atas Sunnah. Jadi kayak ya udahlah bikin aja. Nah hari itu saya rekaman 3 episode. Episode perkenalan, Wisma Hambalang sama Rumah Eyang judulnya. Saya upload hari itu dengan, dulu artworknya tuh tulisan tangan saya pakai Samsung Galaxy Note 5. Jadi saya sketch gitu. Saya kasih do you see kalimat atau nama do you see what I see itu kayak saya mikirin apa sesuatu yang keren dalam bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris saya pikir supaya terlihat keren. Cuman itu aja konsepnya. Pokoknya harus terlihat keren. Terus belum tentu orang paham sama do you see what I see gitu ya. Saya mikirnya gitu kan. Netizen Indonesia kan kalau disuguhkan bahasa Inggris mungkin agak anti gitu kan, kayak tapi biarin deh, biar agak keren aja. Nggak kayak podcast mungkin podcast pohon angker gitu atau apa kan kayak terlalu Indonesia sekali gitu. Akhirnya saya mikir itu. Ya udah 3 episode itu di-upload. Gak taunya ramenya luar biasa pada saat itu. Rame sekaligus banyak yang marah. Marah kenapa? Ngapain sih bikin podcast? Udah bikin YouTube aja gitu kan. Apaan lagi nih? Ya download aja, silahkan download. Enggak. Pokoknya itu yang DM tuh banyak banget dan marah gitu ya. Lebih ke sebel karena harus download. Nah, mereka nggak familiar. Apa sih suara gini kan nggak enak gitu ya. Tapi setelah mereka, saya tuh sampai punya template gitu ya. Dengarkan podcast itu gratis. Jadi saya bikin template di balasan DM saya. Terus saya bikin template. Nyaman, pokoknya intinya dengerin podcast itu nyaman. 1 gratis, kedua nyaman, bisa jadi teman tidur, kuotanya sedikit, dengerin deh experience-nya gitu. Saya bilang gitu. Ini linknya, silahkan download. Kalau pakai iOS silahkan ke podcast, Apple Podcast, terus kemudian ada Anchor sama Spotify. Saya fokus di 3 itu. Kalau kalian mau dengerin web-based juga bisa. Jadi saya bikin template. Dalam waktu seminggu saya masuk top chart Spotify waktu itu. Saya pikir wah ini aneh banget. Dulu saya bikin cerita usaha nggak pernah ya nongol juga nggak pernah. View-nya juga langsung gede sekali di Do You See What I See, dan saya rasa orang di situ mulai terpaksa gitu ya, karena orang pengen dengerin saya di beberapa cerita horor itu. Terus orang merasa nyaman dengan audio. Nah itu yang akhirnya saya pikir memaksa orang itu adalah keputusan tepat buat saya gitu ya, untuk masuk ke dunia podcast. Iya, apalagi pada saat itu emang belum begitu familiar ya podcast ini, jadi mesti dikasih tahu kalau ini tuh gratis gitu, nggak perlu premium atau apapun gitu ya.
kata podcast pada saat itu orang nggak kenal gitu ya. Even kata podcast mereka nggak tahu. Podcast apa sih gitu? Apa sih podcast gitu? Itu pertanyaannya. Itu apa? Kenapa nggak di YouTube? Pasti gitu jawabannya. Saya posting pasti gitu. Kenapa sih nggak di YouTube? Podcast apaan sih gitu? Saya cuma bilang ini podcast, dengerin aja nih linknya gitu. Ternyata setelah mereka nyoba beberapa episode gitu ya, mereka ngerasa enak ya bisa sambil matiin HP gitu. Oke, ya dan pada akhirnya kita lihat perkembangannya pun ya, makin banyak orang yang dengerin podcast dan justru malah beralih ke podcast karena kemudahan aksesnya. Betul. Iya, iya. Mereka hanya belum tahu aja Oke, pada saat itu ya. iya ya. Mr. Popo terkait nama Do You See What I See itu bagi teman-teman pendengar saya rasa itu cukup terngiang-ngiang gitu ya. Do You See What I See tentang horor, podcast horor gitu kan. Bahkan ada jokes gitu ya dari teman-teman dan ada dari podcaster yang saya kenal tuh Do You See 1000 pernah dengar? Ya di podcast Ancur sering Iya disebutin betul. sama Randika. Betul dari Kang Dika gitu disebutin. Itu sangat sangat melekat banget gitu ya untuk diisi Watasi. Dan sempat kalau nggak salah juga saya sempat lihat judulnya itu kalau nggak salah podcast horor. Di IG juga pun namanya pakai podcast horor. Jadi sebenarnya kenapa kemudian berbeda nama gitu antara Iya. Pada saat itu Do You See What I See juga saya yakin kalau orang hanya sekilas melihat mereka akan pikir ini adalah podcast berbahasa Inggris gitu kan. Makanya di bagian siapa yang membuat podcast itu kan saya tulis cerita horror true story sebenarnya. Itu kan sebenarnya hanya kayak ada brand, ada slogannya kan, ada namanya gitu di bawah, bukan kreatornya siapa gitu. Tapi saya menempatkan, kalau dilihat di Spotify kelihatan kan Do You See What I See bawahnya cerita horror true story, bukan apalah Mr. Popo atau siapa gitu. Tapi saya menulis cerita horror true story. Dan di awal-awal dulu judul di Do You See What I See juga saya selalu tuliskan cerita horror true story episode 1 baru judul gitu. Karena waktu itu saya bermain dengan SEO sih sebenarnya. Orang melihat ini bahasa Indonesia kok cerita horror true story, padahal kalimat itu juga salah gitu kan. Cerita horror true story, ada cerita ada story gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya cuman ya orang tahu cerita horor, oke. Horornya pun pakai horor Indonesia ya, bukan double R gitu kan. Terus true story orang familiar kan, bukan cerita horor kisahnya agak kurang enak lah. Jadi saya sebenarnya bermain dengan itu sih. Penamaannya berarti ada risetnya terkait tadi podcast horor itu ya? Karena saya lama main digital marketing juga kan, kayak mikir ketika saya nyari cerita horor dulu di googling keluar saya gitu kan. Saya sih mungkin nggak peduli sama Do You See What I See-nya pada saat itu gitu, karena siapa yang nyari Do You See What I See, nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi saya fokus ke cerita horor true story gitu. Ternyata di SEO Google, di SEO-nya YouTube itu works gitu ya. Atau di Twitter pada saat itu. Jadi orang nyari cerita horor kan, ada baca horor, ada bagi horor. Pokoknya kan intinya cerita horor ya. Nah itu ke-grab lah gitu audiensnya. Oke, ini kayaknya hal-hal penting yang perlu diketahui podcaster juga ya terkait SEO, dan ternyata itu berpengaruh banget gitu terhadap efeknya ke berapa banyak pendengar yang bisa masuk ke kita gitu ya. Ya, at least sebelum ada Rintik Seduh saya masih di atas waktu itu kan. Nomor 1 bertahun-tahun. Dari 2018, 19, 2020 sana masuk, ya udahlah ya. Rintik Seduh itu kalau orang bilang udah dipin sama Spotify. Iya, beda lah, beda. Kan kita selalu bilang kita mas-mas biasa aja gitu. Beda sama teman-teman yang sekarang memang udah bawa masa gitu ya. Iya, dan mereka sebenarnya juga berawal dari sama juga ya, mungkin mbak-mbak biasa, mas-mas biasa ya. Iya, betul. Ya, mungkin itu perlu diketahui juga sama teman podcaster bahwa semua itu nggak dalam waktu. Iya, nggak instan juga ya. Nggak instan. Banyak perjuangannya juga, ceritanya juga banyak. Betul. Nah, tapi kita penasaran Mr. Popo terkait dengan proses Mr. Popo ngebuat podcast gitu ya. Kita juga sempat dengar nih
dari intelijen kita. Waduh. Intelijen. Iya, katanya Mr. Popo sempet terhambat gitu ya dalam membuat podcast karena salah satunya kesibukan dan juga dukungan dari keluarga. Sebenarnya ada cerita apa Mr. Popo terkait itu? Iya, karena saya memulai membuat podcast itu tidak dengan experience ya, artinya mendengarkan adalah kebiasaan. Saya mendengarkan podcast juga, tapi membuat konten itu kan bukan, it's not my thing lah gitu ya. Oke. Dan ini purely hobi aja gitu kan, bukan sebuah profesi gitu ya. Keluarga Dan bagaimana pada saat itu? Apakah mendukung? iya, waktu itu jelas tidak mendukung ya, karena Oke. menghabiskan waktu yang jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya, kayak karena kebodohan saya gitu ya, kayak di depan komputer untuk satu episode yang hanya 10 menit, 15 menit itu bisa 4 jam, 6 jam. Terus karena saya frustasi sama ngedit gitu ya, ini salah, ini suaranya masih gini, gimana ya caranya. Saya dulu pakai GarageBand karena saya pakai MacBook lawas dulu ya. Saya nggak kenal Audacity, saya nggak kenal Audition. Saya hanya gimana nih caranya nambal suara-suara yang begini, editing skill, sambil belajar lah istilahnya, sambil mencari cerita, mengkurasi cerita. Jadi waktu yang saya habiskan itu cukup banyak ya. Tiap hari, dulu kan tayang tiap hari, Iya. tiap hari tayang. Nah itu yang membuat terutama istri sih mungkin kayak, kamu ngapain sih, nggak jelas deh gitu. Oke. Bahkan Do You See What I See itu dulu ketika saya mulai sendiri itu saya ngajak adik saya gitu. Dek bantuin dong gitu, kita bikin ini yuk. Bahkan saya ngajak teman saya Mas Gaduh gitu ya. Dan kayak apaan sih gitu kan. Kayak, Iya. ya udahlah, karena saya pikir ya saya ngerintis semuanya, kayak tadi ngerintis beras, kue, kemudian podcast gitu ya. Saya nggak pernah berpikir ini bakal jadi sesuatu. Yang penting buat saya seneng, saya enjoy. Ada kurva belajar baru yang membunuh kebosanan saya gitu ya. Nah tiap hari saya berguru aja sama YouTube, how to sampai nemuin Audacity, belajar, terus akhirnya belajar Audition. Iya. Terus kayak itu menjadi passion gitu loh, kayak saya harus mungkin editor video banyak, tapi pada saat itu orang yang ngulik audio nggak banyak kali ya, menurut saya ya. Iya. Sekarang saya nggak kenal gitu, saya nggak kenal Oke. industri ini kan. Pokoknya saya harus, saya bilang sama diri saya harus jago gitu, saya harus Oke. bisa, saya harus bisa gitu. Dan makanya sehari itu kayak benar-benar saya menghabiskan waktu buat belajar ngedit, tutorial, nontonin, ada guru saya namanya Mike Russell di YouTube. Mike Russell. Hampir semua videonya sudah saya tonton gitu ya, dari awal banget dia bikin. Ternyata ya pelan-pelan progresnya adalah terlihat lah. Sampai memang ternyata membuat podcast itu menghabiskan waktu sekali ya. Bahkan kerjaan saya jadi agak tersisihkan gitu. Oke. Tapi kuncinya di situ kayak Mr. Pope, di keinginan untuk bertumbuh gitu ya, terus belajar, dan itu pada akhirnya rezeki atau terkenalnya pun akan ngikutin gitu ya. Iya, sampai saya ingat episode 70 sekian gitu ya, itu berarti udah berapa bulan ya, 2 lebih 3 bulan lah. Terus saya tuh sempat lagi ada kerjaan banyak, lagi harus keluar kota dan sebagainya. Terus saya diteror sama orang-orang yang ngirim cerita, kontributor sama pendengar. Kok nggak tayang gitu ya? Kok nggak tayang? Oke. Gimana sih gitu, sampai DM banyak sekali. Terus karena saya dari awal memang mengumpulkan teman-teman pencerita Do You See What I See gitu. Jadi saya ada grup WhatsApp. Terus mereka tuh neror saya gitu. Saya udah kirim cerita kok nggak diedit. Wah. Iya. Saya sempat waktu itu lagi capek banget, fatigue ya, benar-benar lagi capek kerja. Terus merasa keteteran sama editing gitu kan. Karena belum jago-jago itu kan, udah episode 70 belum jago, kurvanya masih panjang. Jadi ya udahlah gitu. Akhirnya saya cuman bilang sama teman-teman teman-teman pencerita gitu, sini bantuin saya bilang gitu. Siapa yang mau bantuin? Waktu itu ada 7 orang yang bantuin. Iya.
Terus dari 7 orang itu ternyata taste-nya nggak sama gitu kan. Oke. Ada yang edit style-nya begini, tapi ada kayak saya nggak seneng nih. Akhirnya yang stay 2 orang ini, Mas Ruli sama Mbak Devi. Mas Ruli ini orang Cirebon Radio, Mbak Devi ini orang multimedia UGM gitu ya. Jadi emang belum pernah ketemu juga gitu. Oke. Saya bilang mau bantuin gak jadi tim. Saya bilang gak ada duitnya gitu. Ya buat for fun lah gitu. Iya. Mau nggak jalan bareng, saya bilang gitu. Oke, dia bilang oke, ya udah gitu. Akhirnya ada energi buat bantuin gitu ya. Dan ini sampai sekarang bertiga kan. Nah, cuman ya itu saya bilang akhirnya ada temen, terus saya seneng ada temen berantem buat diskusi editing gitu ya. Iya. Karena mereka juga tidak familiar dengan podcast kan sebenarnya. Oke. Jadi kalau dulu sampai sekarang pun gitu, saya nemuin ilmu baru nih. Oh ternyata tekniknya begini. Terus saya langsung, Mas Mbak lagi nganggur nggak? Zoom yuk gitu atau Gmeet yuk. Saya nemuin teknik baru nih. Udah gitu. Terus kita share. Jadi akhirnya rasa, taste, teknik gitu kita bagi gitu. Jadi maksudnya kita masing-masing punya skill yang minimal sama lah gitu ya. Oke, kalau kerja tim memang kayak gitu ya. Nah akhirnya kan Dinamikanya. oh gitu. Jadi ya gitu sih. Iya, mesti ada mencocokkan tes gitu. Atau Betul. gimana. Iya. Menarik. Dan perlu teman-teman tahu juga, kayaknya memang ya itulah seperti itu ya perjalanan Mr. Popo untuk di UC White IC. Kalau misalkan kita lihat sekarang kayaknya wah lu mah enak dikasih panggung sama Radit, padahal nggak juga gitu ya Mr. Popo ya. Bahkan di sebelum Radit bikin PORD itu Radit telepon lama sama saya. Dia ngerasa emang ini ya lo kok bisa naik, dia nanya gitu. Terus emang podcast seru ya gitu. Saya bilang kan ya udah lo bikin aja. Terus akhirnya dia ngobrol, saya sempat diajak ke rumahnya terus ngobrolin apa ya namanya, terus nemulah kata PORD itu. Terus diskusi 30 episode pertamanya PORD itu juga bareng saya juga. Saya ke rumahnya, saya lihat segala macam. Istilahnya wah nggak mau kalah juga nih di podcast ya. Ayo, silakan aja ayo gitu. Terus dia riset kan pakai apa ya bikinnya. Dia nanya-nanya juga sama saya waktu itu. Saya bilang udah pakai Anchor aja gratis, saya bilang kan. Terus ya udah kita ngobrol, akhirnya ya lahirlah PORD itu kan. Ya kalau dia kan udah dapat masa ya, cepet lah naiknya. Dan waktu itu di 2019 karena ya itu banyak yang nanya. Terus kemudian saya ditawari sebuah tempat dulu untuk saya sering ditanyain sama teman-teman kan gimana cara bikin podcast. Terus akhirnya di awal-awal dulu saya ngerancang ya berbagi lah, bukan silabus ya sebenarnya. Tapi kayak saya yaudah sini kalau mau belajar ayo saya ajarin gitu kan. Saya bukan profesional tapi paling enggak yang saya tahu saya tuangkan dalam bentuk ya terserah ayo gimana. Bisa sharing-sharing gitu ya. Terus waktu itu ketemu sama somehow saya ketemu sama siapa gitu saya lupa. Terus diajak ke Mula Citos di Cilandak Town Square. Terus di sanalah mulai saya dikasih tempat untuk sharing, kasih tempat gratis lah waktu itu. Siapa mau nggak ngajarin podcast di sini gitu. Dan itu gratis waktu itu. Saya juga berapa lama nih gitu. Boleh. Akhirnya saat saya bikin silabus 2 sesi masing-masing 2 jam. 2-3 jam. Jadi kayak materi 6 jam lah sebenarnya. Dari how to-nya pokoknya step by step lah. Sampai minimal orang bisa lah gitu. Jadi saya temenin tuh sampai bisa. Ya udah gitu. Nah ternyata itulah yang saya kok menjadi punya teman. Saya lagi-lagi nggak mikirin duit ya waktu itu ya. Saya podcast buat saya bukan perkara duit gitu. Tapi seneng ketemu orang baru, teman baru. Dan saya seneng banget bisa ya ada orang yang saya bisa membantu orang atau paling nggak saya bisa ngasih tips buat orang yang belum paham juga gitu ya. Oke. Dan kita lihat juga memang Mr. Popo aktif gitu ya untuk mengajar dan juga sharing-sharing gitu. Terutama juga ada komunitas kan ya
The Podcaster ID ya, Mister. Iya. Tapi boleh bagiin sedikit nggak, Mister, mengenai kesannya atau ceritanya bisa menjadi salah satu dari angkatan pertama Spotify eksklusif pada saat itu. Itu gimana, Mister Popo, prosesnya? Sebenarnya waktu itu kan ini perjalanan di tahun berapa ya? 2019 kayaknya, waktu rame-ramenya podcast di Indonesia. Iya. Ada rapot segala macam gitu ya, mulai ya adalah para penyiar-penyiar udah mulai bikin podcast gitu-gitu kan. Nah, justru di awal dulu saya ada di approach saya ngontak Kaskus waktu itu. Oke. Saya ngontak Kaskus, terus ngobrol boleh nggak podcast saya ditayangin di Kaskus. Terus ternyata ada obrolan untuk eksklusif Kaskus kan waktu itu. Tapi somehow nggak jadi. Mereka memilih Mas Bena Kribo kalau nggak salah gitu ya. Tapi ternyata di saat yang sama saya juga waktu itu menghubungi Gen FM. Karena saya lihat ada Gen FM tuh punya seriesnya Kisah Tanah Jawa, Keluarga Tak Kasat Mata. Oke, iya. Audio, semacam podcast pada saat itu di Gen FM. Terus saya punya teman di sana, produser di Mustang sebenarnya. Saya ingat dia dulu di Gen FM, tapi ternyata dia di Mustang. Terus saya telepon, namanya Iti gitu ya. Ti, gue mau dong supply cerita ke Gen FM, saya bilang gitu. Wah, nggak bisa sih, udah nggak ada gitu kan. Oke. Tapi kita lagi mau bikin platform baru nih di Mahaka gitu. Akhirnya nggak lama muncullah Noise gitu. Terus gara-gara percakapan itu saya di-approach sama Noise, juga waktu itu belum ada siapa-siapa gitu. Jadi saya itu podcaster pertamanya Noise sebenarnya. Oke, berarti di Noise justru pertamanya ya? Podcast pertamanya Noise mungkin ya. Sebelum Brizik tuh podcast pertama kayak yang in-house-nya mereka. Oh, Tapi saya yang pertama sebenarnya di-approach sama Thomas waktu itu. Ya, terus malah selesai meeting di Kaskus dan say no, mereka say no. Terus saya pulang dari Kaskus tuh ke Menara Imperium waktu itu kantornya. Terus malah ditawarin, oke, eksklusif di Noise gitu ceritanya. Oke, jadi saya podcaster eksklusif Noise pertama. Emang podcaster di Noise gitu pertama. Berarti nggak cuman di Spotify gitu yang pertama-tama, tapi juga di Noise juga. Iya, di Noise pertama malah sebenarnya gitu ya. Terus di tahun 2020 ya, akhir Desember itu ternyata kan ada, ya mereka kan emang Noise sering ganti-ganti kreator gitu ya. Maksudnya ada yang mereka trial lah istilahnya. Oke. Dan waktu itu masuklah Nesi, ada Risa gitu-gitu kan. Ya siapalah saya dibanding mereka gitu lah. Iya. Nah waktu itu emang tidak proceed, tidak lanjut. Nah pada saat itu memang jauh sebelum itu sebenarnya di awal 2019 awal malah saya tuh tiba-tiba somehow dapat telepon dari nomor US gitu. Terus saya ditelepon, nggak tahu, saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Ternyata saya ditelepon oleh Jessica namanya. Jessica itu orang anchor di New York. Terus dia bilang, boleh saya nanya-nanya gitu, dia bilang gitu. Itu 2019 saya ingat. Boleh saya nanya-nanya? Oh boleh, silakan. Terus dia nanya, kamu tuh siapa gitu. Karena dia udah background check ternyata. Ternyata dia tidak menemukan siapa saya. Artinya ya paling ya di cerita horor kan, tapi kenapa waktu itu saya bisa bawa banyak orang ke dalam platform Anchor gitu. Karena kan yang tadi saya cerita, saya orang nyuruh saya di YouTube, saya nggak mau di YouTube, saya maunya di akhirnya itu kan banyak yang masuk ya, pendengar gitu ya. Terus ternyata secara data peak pada saat itu gitu di See What I See, melampaui banyak hal gitu ya, dan mereka ternotis lah. Terus dia nanya, makanya kamu tuh siapa? Kamu ngapain? Kok bisa? Terus kenapa tiba-tiba banyak yang dengerin gitu. Nah terus abis itu sering korespondensi. Terus kamu kenal gak sama podcast ini? Iya kenal, itu teman saya gitu. Akhirnya dulu saya bikinin grup WhatsApp antara anchor Amerika sana sama kreator sini. Ada Mas Bena, Iqbal Haryadi. Jadi teman-teman awal tuh, podcaster awal, saya bikinin grup sama anchor pusat gitu.
Oke. Terus kita sering ngobrol apa sih masalahnya gitu-gitu sampai ya ketika udah eksklusif di Noise pun waktu itu akhirnya si orang Spotify baru datang tuh ke Indonesia ngajak Oke. ketemuan terus ya ada percakapan lah. Dan pada Itu akhirnya percakapannya juga nggak ngomongin eksklusif sebenarnya kayak lebih ke oke. sharing aja gitu. Tapi nggak tahu Iya. ternyata mereka punya program eksklusif itu dan ya alhamdulillah ketika selesai dari Noise itulah pas timingnya pas dengan programnya mereka gitu. Iya. Berarti dari pertanyaan eksplisit gitu, siapa kamu gitu ya. Justru malah jadi eksklusif di Spotify gitu. Karena ketidaktahuan mereka gitu ya tentang awal-awal Mr. Popo sendiri gitu ya. Iya sebenarnya nggak ada pikiran gitu ya. Cuman Iya. ya itu terjadi aja gitu. Oke. Nah, kalau terkait The Podcaster ID, kan Mr. Popo aktif di sana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman podcaster tuh pasti tahu lah ya, The Podcaster ID dan siapa aja nih di sana. Nah, itu cerita awalnya gimana Mr. Popo? Apakah kemudian dari yang tadi Mr. Popo sharing-sharing gitu ya, suka sharing-sharing sama teman-teman lainnya dan jadilah Podcaster ID itu atau gimana ceritanya? Iya jadi itu dulu ya tadi kan saya udah ceritakan sedikit kalau saya suka kontak teman-teman kreator lain, Iya. podcaster baru gitu kan. Akhirnya saya punya kontaknya dan mengawali pertemuan itu justru di sebelum pandemi persis itu. Saya ketemu di sebuah cafe di daerah Barito ya, Blok M. That's why sebenarnya podcast itu dari Jaksel sebenarnya, rame ya dulu. Oke, di Jaksel ya. Jaksel dan Jaktim itu tim Jaktim ada lagi gitu kan. Oh iya. Ada Oke. Mas siapa namanya? Arya sih. Arfi, Arianov. Mas Arfi. Oh, Arfi. Oke. Itu ada Mas Arfi, ada Novia, ada Ida dan lain-lain gitulah Iya. teman-temannya. Nah itu juga ada di awal-awal itu juga, saya kenal Oza itu dari episode 34 kalau nggak salah. Di episode Saya 30 ketemu di sama Oza itu ketemuan di pasar. oh Saya di collab sama pasar. Oza di pasar Bintaro. Nyari sebuah coffee shop, coffee pinggir jalan itu di pasar. Saya collab di sana, ngobrol sama Oza panjang. Di situ Oke. juga saya ketemu sama Novia di Postalgia. Terus ketemu sama Ida. Ya, habis itu kenal juga Ida dari Novia dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah, gara-gara hari itu ada percakapan, ada ketemuan saya ngajak teman-teman dan teman-teman ngajak temennya ngajak lagi. Jadi akhirnya cukup ramai waktu itu. Sampai habis itu bikin WhatsApp grup lah gitu. Dan akhirnya ada Mas Agis juga, terus ngobrol. Dan kemudian Mas Agis ngajak bikin Discord waktu itu. Ayo Mas bukan bikin sih, lebih ke kita ngobrol-ngobrol deh tentang podcaster, mau bikin interview seperti ini gitu ya di Discordnya Mas Agis. Terus saya bilang saya ngajak teman-teman ya biar rame. Waktu itu ada Mas Faiz, Ubaidillah, banyak deh akhirnya semua podcaster masuk ke Discordnya mitologi gitu. Gara-gara rame saya pikir saya minta izin sama Mas Agis. Mas Agis boleh nggak saya nggak ngebajak audiensnya tapi saya bikin serupa gitu. Mas Agis ikut gitu. Jadi saya berempat, saya, Novia, Ida, dan Mas Agis. Dibantuin nyusun format awalnya Discordnya The Podcaster Indonesia gitu. Akhirnya cukup rame gitu ya. Saya ngundang tadi teman-teman yang saya kenal di WhatsApp, saya invite untuk join di Discord. Plus teman-teman tadi yang podcaster penyiar, IAS gitu-gitu, rapot, teman-teman yang di awal-awal itu penyiar yang ya banyak lah teman-teman yang high profile, Mas Bena gitu-gitu kan, orang-orang bahkan kayak Mas Iqbal Haryadi, Adriano Kolbi semua masuk situ, Mas Egario gitu. Saya undang ke Discord. Akhirnya kan rame tuh, menyatulah antara teman-teman yang ya biasa aja seperti saya ini dan teman-teman yang tadi, terus ketemu sama teman-teman yang ya saya bilang tadi high profile podcaster lah, orang-orang sibuk lah ya gitu. Emang profesinya di sini gitu kan.
Dan itu cukup menggeliat ya, artinya cukup rame. Berbarengan dengan kelas saya. Sebenarnya waktu itu saya tuh masih jalan kelas di Mula kan gitu ya. Gara-gara pandemi, kelas yang biasa saya selenggarakan setiap minggunya itu berubah format jadi online kelas. Jadi udah ada silabusnya. Terus sepanjang perjalanan ini kok rame gitu. Dan emang sebenarnya waktu itu Tio dari Box to Box itu juga, Tio dan Esa ya. Iya. Itu pernah ngobrol juga kayak kita mau bikin apa nih gitu. Jadi obrolannya sih sebenarnya bukan network ya. Kita bukan ngomongin network gitu kayak entah mau ngomongin. Waktu itu emang aktif komunikasi lah sama Tio sama Esa gitu ya. Nah terus kok sejalan dengan pertumbuhannya The Podcaster Indonesia, saya justru dikenalin sama Mas Dipta dan Mas Rane, Om Rane waktu itu. Mereka kan orang lama di media inilah gitu ya, apalagi Om Rane ya, udah tua, jurnalis, kakek podcast Indonesia ya, kakeknya gitu kan. Nah justru saya dikenalin dari situ sama Ida yang kenalin. Terus entah kenapa saya komunikasi tuh kanan kiri gitu. Saya ngobrol sama Tio, saya ngobrol sama Mas Dipta dan Om Rane gitu ya. Diskusi aja random kayak seputaran dunia podcaster. Terus potensi apa sih yang masih bisa kita gali. Bukan ngomongin bisnis sih sebenarnya. Tapi waktu itu saya masih jalan di Mula gitu ya. Masih ada kelas. Kok tiba-tiba suatu hari saya iseng posting kelas itu, nggak pernahnya saya posting di story WhatsApp. Oh iya. Saya posting di story WhatsApp, terus somehow adalah salah satu kenalan saya yang memang orang Kominfo gitu. Terus bilang ini sejalan dengan project literasi digital. Dia bilang gitu kan, ada project literasi digital di Kominfo di program siberkreasi. Bisa nggak kita meeting untuk membahas edukasi ini gitu ceritanya. Nah dari situ ya akhirnya saya ngobrol lah sama tadi, karena saya emang lagi aktif berkomunikasi dengan Om Rane, Mas Dipta dan Tio dan Esa gitu ya. Tapi Esa waktu itu udah mulai sibuk dengan kegiatannya. Akhirnya kita diskusi untuk ya inilah. Nah tapi memang terpisah dengan The Podcaster ya. Akhirnya kan saya dengan Mas Tio, Om Rane dan Mas Dipta membuat entitas judulnya Pabrik Suara Rakyat. Sedangkan memang The Podcaster memang itu udah jalan bareng gitu ya. Ada bukan ya hanya pertemanan lah intinya gitu. Komunitas yang memang dari pertemanan kita sharing gitu. Berarti gitu ceritanya perkembangan The Podcaster ID tuh justru dari ngumpul-ngumpul yang niatnya cuma pengen ketemu gitu ya. Kedekatan personal aja, terus akhirnya diajak sama Siak tadi di Discord, terus akhirnya bisa nih kayaknya untuk kita ngumpul-ngumpul di Discord ya. Dan di situ saya maksa teman-teman untuk sharing dong, siapa gitu Mas, misalnya Iyas gitu, ayo dong sharing gitu ya. Dari situlah merasa teman-teman yang newbie podcaster itu merasa kayak deket dengan teman-teman yang lain kan gitu, jadi kayak semangat. Nah kebetulan memang program pendidikan yang yang berawal dari Mula tadi, saya pengen podcaster sama-sama naik kelas gitu kan. That's why ada beberapa master class yang saya menghadirkan. Saya pengen banget menghadirkan kayak produser musik yang bisa ngajarin editing, yang wawasannya benar-benar wawasan yang benar gitu, bukan sekedar belajar jalanan kayak saya gitu. Keilmuannya sesuai lah gitu. Nah itu yang emang visi saya sih gitu ya, kayak kalau bagus ya harus bagus bareng gitu. Semuanya punya fasilitas bisa belajar bareng, dan kebetulan Kominfo ini memfasilitasi untuk pendidikan ini gitu kan, gratis lah, artinya belajar harus gratis gitu. Jadi orang bisa sama-sama naik kelas supaya industrinya juga ya kreatornya bagus, dan nanti industrinya akan terbentuk sendirinya kan gitu. Begitu. Oke, itu justru yang memunculkan salah satunya cyber kreasi itu ya.
Cyberclass sebenarnya program udah lama gitu ya. Oh, Saya oke. baru istilahnya membuat tap in untuk membuat program silabus yang awalnya sudah dikerjakan dan disempurnakan oleh tim gitu ya. Iya. Nah, di tengah-tengah itu ketika Oke. pandemi gitu. Iya, dan ketika pandemi emang kelas-kelas online seperti Iya, cyber pas kreasi. banget kan kelas-kelas Pas banget. online itu muncul karena memang pas orang-orang nggak ada kegiatan sama sekali, bingung mau ngapain, dan podcasting itu jadi a thing gitu kan, kayak jadi wah mau deh nge-podcast karena emang lagi ngapa-ngapain. Terus orang mengkonsumsi podcast dalam jumlah besar juga Betul. karena bengong, galau, Betul. nggak jelas di rumah. Akhirnya ya banyak nelen podcast buat para kreator, akhirnya juga banyak produktif untuk membuat podcast gitu. Itu justru 2020 tuh ya, ketika pandemi Iya. itu jadi 2020 jadi turning point dari podcast dan Juli, juga mulai Juli kita ada kelas podcast dan 5.000 orang waktu itu di kelas pertama yang ikut. wow, luar biasa. Dan dari situ muncul tuh banyak-banyak podcaster lainnya termasuk saya, Ya, Mas Mr. Popo di ya situ. alhamdulillah sampai sekarang udah berapa ya kelas Iya. podcast itu udah ada sekitar 35.000 lebih unik registran atau peserta yang belajar gitu ya. Oh, oke, luar Dan biasa. ternyata dari data Spotify melalui Mas Emil, ya mereka juga happy juga ya, artinya pendidikan podcast ini ya at least bukan buat submission ya Pak ya, orang yang mendaftarkan di Anchor jumlahnya tuh ya eksponensial lah pertumbuhannya gitu. Iya. Ya mungkin sejalan dengan itu Mr. Popo mungkin ada pesan gitu atau arah harapan tentang perpodcastan di Indonesia. Gimana komentar Mr. Popo atau pesan? Iya, saya sih seneng banget ya, artinya sekarang tadinya mulai saya tadinya agak-agak worry dengan copy paste gitu ya. Orang lihat misalnya yang lihat sana, Iya. lihat Bagas terus diikuti sama kreator-kreator mengsedih lainnya misalnya gitu. Tapi tadinya horor mulai banyak, terus obrolan tongkrongan juga makin banyak gara-gara mungkin ada Anfaedah, ada Rapot, ada yang Podcast lain-lain. Mas. Podcast Mas, terus obrolan Jawa juga banyak diikuti dengan beberapa obrolan daerah lainnya. Iya. Yang mengsedih juga banyak kan gitu ya. Galau-galau Gen Z misalnya gitu kan, lagi naik daun. Gelombang baru ya. Gelombang baru, new wave, dan mereka langsung naik secepat kilat ke atas gitu kan. Awalnya saya worry ya karena stereotipnya kok sama terus, nggak ada yang mengeksplor lebih liar gitu ya. Tiba-tiba ada podcast apa gitu ya. Tapi belakangan saya lihat udah mulai banyak podcaster baru yang membawa konsep baru dengan matang dan bagus. Nah itu yang saya senang sih, ketika dulu kan cuma itu aja, sekarang variatif, dan saya pikir secara industri juga sehat ya, orang membuat dan punya kesempatan yang sama. Bahkan yang peringkat atas kecuali sana tadi kan yang udah dipin sana doang ya. Kalau yang lain kan dinamikanya naik turun lah istilahnya. Termasuk di UC Wataisi kan ada kreator horor yang lain, ada Lentera Malam, ada Bagi Horor, ada Mas Bimo, ada Mas Bimo juga naik turun lah istilahnya. Ya dinamika lah. Itu malah seru tahu sebenarnya. Kalau dulu kan kita fokusnya kayak harus 10 besar, harus 5 besar, harus 3 besar, harus ya, cuman kayak sekarang kayak semakin lihat yang lain bagus jadi saling memacu sih, kayak ini bagus, kita harus gimana nih biar show-nya lebih unik, lebih menarik, lebih. Nah ini kan dibarengi dengan perlu belajar terus ya, non-stop learning, terus ya berteman dengan sebanyak-banyaknya, mencuri ilmu, saling berbagi gitu kan. Nah itu yang saya senang sih. Ya kedepannya harapannya ya podcast kita makin variatif dan makin bagus ya. Bukan cuman oke, saya punya podcast gitu, tapi kualitasnya ya so-so gitu. Harapan saya dengan adanya ya persaingan seperti ini, terus kemudian ada akses untuk belajar murah, gratis atau murah gitu ya. Orang semakin ya bergeliat membuat konten yang lebih baik gitu, sehingga nanti mungkin suatu saat brand percaya sama kita,
Ya dengan adanya podcast juga sangat membantu sekali dengan segala macam informasinya sebagai media dan sharing-sharing alat, sharing-sharing event, podcast terbaru dan lain-lain. Dan seperti ini harapannya kan ya semakin variatif juga ya informasinya. Pendengarnya juga makin banyak, nah itu. Iya, amin. Itu juga harapan dari podcaster ya. Dan tadi kita juga lihat bahwa Mr. Popo merupakan salah satu dari founder PSR ya, Pabrik Suara Rakyat gitu ya. Dan terkait itu Mr. Popo sebenarnya kita masih ada banyak pertanyaan lagi nih, terutama terkait PSR nih. PSR gitu, Pabrik Suara Rakyat. Sebenarnya PSR itu apa sih? Apa bisa dibilang salah satu network gitu? Atau justru hanya berkutat pada produksi podcast? Ya, ini banyak yang misleading ya dengan PSR yang menganggap PSR ini adalah sebuah network. Saya bilang PSR ini bukan network gitu ya. Diawali dengan malah justru kegiatan awalnya adalah bagaimana kita mengedukasi kan. Mengedukasi menjadi konsultan untuk konten-konten baik itu brand maupun ya penyelenggaraan kelas ya. Kita harapannya kan kayak dulu kita berbagi nih. Saya kan bikin kelas-kelas awal dimulai juga nggak memungut biaya juga kan. Saya senang aja, cuman kalau itu udah menjadi rutinitas dan memakan waktu kan, saya pengen tahu ini baik nggak sih sebenarnya gratis apa orang take it for granted ya pokoknya ikut gitu, terus dia nggak fokus. Ternyata waktu itu saya duitin gitu, pernah saya berbayar murah deh 50.000 belajar podcast. Iya. Saya pikir ya murah sekali ya, kayak itu traktir kopi aja buat saya gitu kan. Ya ternyata 11 ya inilah saya mikir bisa ada yang mau ada yang enggak gitu. Ketika udah berbayar nggak ada yang mau ya, makanya saya pikir perlu ada backup aja sih. Maksudnya backup tuh mengundang pembicara, menyelenggarakan kelas itu kan juga ada biaya yang perlu dikeluarkan kan. Makanya saya senang sekali program yang saya jalankan di awal itu ternyata disupport oleh Kominfo gitu kan. Nah awalnya memang dari situ aja. Oh ini saya pikir ini cuman jadi wadah untuk ya kita membuat kanal edukasi lah gitu ya. Iya. Supaya tidak berbayar maka harus dibayarin orang kan gitu. Awalnya gitu. Jadi pilar utamanya PSR justru edukasi. Edukasi ya justru ya, bukan produksi seperti kita belum tahu sekarang itu ya. di awalnya malah belum. Oke. Terus sejalan dengan ini kita kan coba edukasi juga, pendekatan edukasi baik ke teman-teman komunitas maupun bukan komunitas ya, perorangan seperti ini. Terus ternyata kok melebar ya, jadi guru, ada teman-teman difabel dan lain-lain. Terus akhirnya kita malah diminta, nah ini karena kita ada kedekatan dengan platform gitu ya, baik Noise, baik Spotify. Akhirnya kita diminta untuk memproduce kan gitu. Akhirnya disitulah mulai jalan adanya yaitu tadi membuat konten buat menjadi PH gitu lah istilahnya ya. Oke. Baru karena diminta gitu kan, bikin ini ada ide apa, bisa bikin ini nggak? Akhirnya kan kita punya kayak misalnya original kita ada Aldo gitu kan, detektif Aldo ada. Iya. Kalau di Spotify ya mungkin ya yang saya kerjakan sendiri ya, yang tak terlihat di Siwatasi dan yang tak terlihat. Tapi ternyata Spotify juga minta dibuatkan kelas juga untuk memaintain teman-teman untuk transfer ilmunya, menjaga komunitas. Mereka tetap aktif membuat konten misalnya gitu. Jadi tetap bagian edukasinya ada. Sekarang melangkah lagi, pilarnya ada lagi jadi PH gitu ya. Terus kemudian dipercaya sama beberapa institusi untuk membuat private podcast buat mereka. Mereka punya tim PR ataupun tim podcaster in-house. Kita ngajarin mereka secara konsultan. Terus saya pikir kesini juga semakin kita eksplorasi juga ya, kayak misalnya saya kenal dengan Oza jauh sebelum terkenal seperti sekarang. Terus kayak kita bikinin ini sebuah event buat Oza. Waktu itu ada podcast buzz. Terus kemudian kita mencoba menggiatkan teman-teman kita mencoba menghargai teman-teman dengan membuat award gitu kan. Kemarin juga ada podcast award.
Dan Iya, ada souvenir itu ya, yang kemarin tuh keluar yang kaset ya. iya itu kan merchandise dari Iya, merchandise. podcast bassnya Oza itu kita bikinin kaset. Iya. Kedepan mungkin kita mau bikinin beberapa show juga, baik untuk The You See What I See, upcoming ya. Nanti ada event live activation lah untuk beberapa teman-teman yang lain. Lintas network, jadi mungkin dengan teman-teman yang ada di podcast mas, ada yang di box to box ataupun di potluck dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya kita berteman dengan semuanya kok gitu ya. Oke. Jadi bukan, kalau dibilang apa ya, mungkin lebih tepat kayak misalnya untuk bagian itu bisa dibilang kayak label lah ya. Tapi labelnya pun tidak mengikat gitu. Jadi ya udahlah ya, kita mencoba membuat gimmick-gimmick atau terobosan-terobosan yang memang yang lain tidak lakukan gitu ya. Dan berteman aja dengan semuanya. Oke. Jadi tentang PSR seperti itu ya, awalnya dari edukasi, kemudian turut memproduksi karena adanya permintaan gitu. Dan kita masih nunggu nih kira-kira nanti ada terobosan apa lagi dari PSR ini, Pabrik Suara Rakyat ini. Oke, Ya. tadi kita udah cerita banyak tentang Mr. Popo juga. Sebenarnya penasaran sebenarnya. Dari tadi apa yang diceritain Mr. Popo, saya punya ide ini, terus bla 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 segala macem. Dan sepertinya mental wirausahanya tuh memang udah mendarah daging sepertinya. Tapi kita penasaran Mr. Popo. Mr. Popo pernah tes yang 16 personalities itu belum sih yang Belum. INFJ? Belum ya? Belum. Belum pernah. Oke. Tapi kalau kita bicara lain hal tentang kepribadian, love language-nya apa Mr. Popo? Kalau untuk keluarga ya saya physical touch ya. Tapi saya yang service gitu artinya. Oke. Untuk anak-anak saya ada 2 putri gitu ya. Saya mungkin sehari bisa nyium mereka 1000 kali, mungkin lebih gitu. Even mereka juga udah mulai gede gitu ya. Iya. Dan saya selalu worry kalau anak-anak ini apa kalau udah gede nggak ingat bapaknya gitu. Dan saya sering dimarahi oleh orang-orang terdekat karena orang bilang ya saya people pleaser gitu ya, kayak saya lebih ngutamain orang-orang di sekitar ketimbang diri saya sendiri. Oke, tadi udah terlihat tuh ya dari cerita-ceritanya kayaknya. Iya. Pengen berteman segala macam. Kalau itu mungkin iya, saya akan merasa kesepian ketika nggak ada teman untuk. Saya senang ketika saya bisa membantu orang lain intinya gitu ya. Malah itu yang membuat saya happy gitu. Oke, iya. Ya udah gitu aja, pokoknya saya bisa membuat manfaat buat orang, itu buat saya mungkin hiburan gitu kali ya. Oke, dan di situ pada akhirnya kita bisa lihat juga bahwa itu tercermin dari Mr. Popo sendiri yang akhirnya senang sharing, senang ngobrol-ngobrol gitu ya sama orang baru, dan dari situ ketika ada orang apa nanya, ini gimana caranya? Nah, ketika orang bertanya gitu, saya kok seneng gitu, ada satu ya ada satu perasaan yang ternyata saya bisa membuat manfaat buat orang lah intinya gitu. Saya takut saya tidak bermanfaat mungkin gitu ya. Ada ketakutannya mungkin di situ ya. Iya betul, sebagai manusia mungkin merasa aduh gue hidup buat apa ya. Kalau misalkan kayak gak bermanfaat gitu, kayak gue kayaknya saya selalu ngerasa dibandingin teman-teman yang lain saya nggak bisa apa-apa gitu, kayak kok saya mikir kok dia jago banget ya, kok dia bisa gini ya, terus saya bisa apa ya, nah itu saya yang menghantui saya mungkin gitu. Oke. Seperti itu ya. Kira-kira di balik Do You See What I See, di balik PSR ada sosok Mr. Popo yang ternyata justru dari kekhawatiran itu sepertinya bisa menutupi dengan keinginan belajar itu Mr. Popo ya. Nah, iya karena mungkin part of dari dulu saya bilang saya kompetitif gitu ya. Saya malah cenderung untuk stres gitu kalau saya ngerasa nggak bisa gitu ya. Makanya ketika saya bilang tadi, ketika orang lain jago, saya pengen bisa gitu. Nah itu jadi kayak dorongan buat saya. Dan dalam dunia podcast ini kan sering saya ya mendengar di podcast sana sini ada orang bilang, wah Mister mah bukan podcaster, dia cuma nampung cerita orang, ya gampang aja jelas gitu kan, naik juga gampang misalnya gitu. Ya dia dibantu Radit mah nggak inilah misalnya gitu ya. Bukan mau buktiin, bukan rasa wah gue harus gini karena ada anggapan gitu, tapi kayak
orang udah lihat gitu ya, terus ya paling nggak saya membuktikan bahwa saya bisa gitu. Dan ketika saya bisa kayak ya saya pengen orang lain juga bisa gitu. Teman-teman terutama ya buat teman-teman yang saya kenal gitu ya. Saya suka gemes kan gitu. Saya suka gemes misalnya saya dengerin let's say dengerin Vania gitu. Iya. Vania terus saya tahu dia pakai Blue Yeti misalnya. Saya bilang sama Vania atau sama ibunya Vania gitu. Ibunya kan namanya Mbak Herma ya, Bu Herma. Mbak Herma boleh nggak saya ngajarin Vania gitu. Saya sampai gitu karena saya gemes. Podcastnya bagus tapi teknik rekamannya kayak tadi dia pakai pernah satu sesi mic-nya kebalik. Jadi padahal dia bisa lebih bagus gitu. Menurut saya. Jadi saya sering kadang-kadang ya nggak tahu ya apa ini orang rese banget sih. Saya maksudnya. Mungkin bagi mereka yang boleh nggak saya ajarin. Oke, bagi orang yang nerima pesan Mr. Popo, apaan sih gitu? Mungkin iya, gitu kayak ini orang ngapain sih gitu ya. Saya curious gitu kayak dia bagus. Saya yakin dia bisa lebih bagus dengan beberapa touch gitu. Kayak saya bilang, Vania ada waktu nggak? Boleh nggak saya minta waktu buat Zoom? Mungkin dia kayak siapa nih om pervert gitu kayak anjir gitu. Terus kayak ya udah. Ya, saya suka sharing juga sama teman-teman yang lain gitu. Ada beberapa teman-teman lah saya support sama mereka gitu ya. Senang berbagi dan akhirnya pun kayak misalnya V gitu. Saya juga awal saya kenalan sama V, saya DM dia ngobrol. Dia ada beberapa kesempatan, ya saya juga sharing. Misalnya saya minta tolong dia untuk beberapa pekerjaan dan Mas V maaf boleh nggak ngajarin editing kayak gitu. Terus di lain waktu tukeran gitu. Mas menurut Mas gimana? Jadi saya malah senang gitu ada kayak gitu ada ya pertemanan yang membangun lah istilahnya gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang saya merasa saya kadang-kadang agak crossing the line tadi kayak lo ngapain sih approach orang terus ya gitu. Ya you know lah dari apa yang saya ceritain tadi. Iya. Dari situ mungkin terlihat gitu ya tadi udah bangun PSR terus juga sering-sering tadi sama Mas V tuh dari Bandung tanpa kamu ya. Iya betul. Teman-teman pendengar mungkin bagi yang belum tahu gitu. Nah tapi dari sisi mungkin Mr. Popo yang mengatakan bahwa kayaknya saya senang berkompetisi, senang sharing-sharing dan segala macamnya. Setelah menerbitkan buku podcast drama audio, terus kira-kira ada target lain nggak yang ingin Mr. Popo lakukan atau pengen capai gitu? Mungkin dalam waktu dekat, entah itu melalui diisi What I See, PSR ataupun bentuk lainnya. Gitu. Ada nggak Mr. Popo? Ya kalau obsesi pribadi ya, saya sendiri kadang-kadang agak dilematis sebenarnya. Maksudnya PSR ini kan saya dengan rekan-rekan bangun dengan saya berempat ya, ada Mas Dipta, Mas Rane dan Mas Tio gitu ya. Ini sering kita brainstorming apa ya supaya satu ini terpisah dengan The Podcaster karena ini beda ya antara saya punya kerjaan yang lain dan ternyata sekarang PSR bisa menjadi sebuah kesenangan baru ya, artinya industri baru, pekerjaan baru yang sama sekali belum pernah saya pegang dalam. Tapi intinya kan sama ya, ini sebuah produk saya tadinya fisik, beras organik, kue, sekarang produknya adalah karya gitu kan. Betul. Treatmentnya mungkin sama ya, sama-sama bisa gimana nih, bisa berdampak apa nih, bukan hanya ngomongin cuan gitu ya. Tapi kalau pribadi saya sih makanya saya kan di PSR sendiri sebagai megang operation, sebenarnya megangin semua gitu ya, ngerjain semuanya. Saya nggak senang disekat, saya ngerjain ini, saya pengen involve di semuanya gitu. Tapi kalau ada kesenangan pribadi saya sebenarnya pengen banget mastering editing gitu ya, kalau saya pribadi ya. Saya pengen jago ngedit, saya pengen eksplorasi lebih dalam lagi dengan apa yang saya dengan belajar tentu saja. Saya sering kemarin sering diskusi dengan Om Agus Hardiman. Om Agus Hardiman tuh dulu produsernya Agnes Monica gitu ya.
di Art Sonica sekarang. Beliau Iya. yang punya Art Sonica. Saya sering kemarin beberapa kali saya telepon beliau. Om kalau gini gimana, kalau ini apa. Terus akhirnya ngobrol sejam, kadang-kadang ngobrol sejam lagi. Saya pengen kayak tukar pikiran dan alhamdulillah beliau sangat open sekali dengan saya. Entah open apa nggak enak nutup telepon kali ya. Cuman akhirnya ya saya pengen mendalami. Terus kemudian ngobrol dengan tim di Spotify gitu ya. Selama ini kan mungkin kalau Spotify kita sebagai eksklusif ya, dinaungi sebagai eksklusif gitu aja kan. Mungkin setelah facility karena mereka juga tidak ada di Indonesia. Ada di Indonesia cuman ya terbatas gitu ya. Saya malah berkali-kali bilang gitu, saya request boleh nggak saya disekolahin audio gitu biar saya proper, biar saya sebagai podcaster tuh khatam gitu. Iya. Saya kalau dibilang jago ya jago gitu, nggak yang abal-abal kayak sekarang gitu. Saya selalu request untuk itu sih. Itu sebenarnya itu impian saya. Saya pengen menguasai, karena saya orangnya generalis gitu ya. Saya ya biasa ngerjain semua yang di usaha saya kan. Saya harus bisa A sampai Z dari angkat-angkat barang. Saya nurunin beras 5 ton ya. Saya biasa nurunin barang berat gitu ya. Sampai delivery, sampai jualan, jadi sales. Nanam juga nggak, bikinin Mister? pembukuan. Hah? Nanam juga nggak? Nggak kan? Iya sering juga kan. Oh iya? Dulu juga ngolah lahan di Bogor gitu. Makanya saya bilang saya generalis, tapi saya pengen spesifik satu gitu. Dulu saya juga mainan kopi gitu kan. Saya pengen kopi tadinya. Banyak yang pengen saya dalami sebenarnya. Sebenarnya saya pengen belajar banyak, tapi di kesempatan kali ini mungkin saya bilang yang saya lagi pengen tuh, saya pengen paham tentang audio lebih dalam. Bukan dari sisi musiknya ya, tapi lebih ke dunia podcastnya ini gitu. Entah mau bikin 3D sound, apa 4D sound, apapun itu ya, yang imersif, yang cuman ya belum ada kesempatannya aja. Iya. Itu yang lagi saya pengen kalau pribadi. Cuman ya satu lagi tadi saya bilang, ini kan dilema ya. Iya. Kalau saya touch dengan editing, saya habis waktu untuk editing gitu. Karena itu saya suka. Tahu pekerjaan saya yang lain terbengkalai, ada beras, ada itu kayak saya udah tenggelam dengan dunia editing gitu. Nah makanya ini kan saya juga dilema. Oh, saya mendingan lobby untuk perkara usaha atau saya fokus ngedit gitu. Itu dua hal yang saya masih belum bisa decide. Oke, tapi tetap ada keinginan untuk itu tadi, mendalami masalah keahlian dalam audio gitu ya, sound engineer mungkin ya. Iya, sound engineer, bikin foley gitu-gitu. Ternyata sekarang nyasar ngedit out video juga. Jadi saya senang, ternyata kurva belajar ini yang membuat saya senang sih. Ternyata yang saya senangi, mungkin saya sekarang menyadari ternyata hal yang baru, sesuatu yang baru, mengerjakan sesuatu yang baru, itulah yang membuat saya bahagia gitu. Karena ada part belajarnya. Karena saya tahu kalau saya sudah stuck sama rutin, saya pasti bosan dan jenuh dan stres gitu. Oke. Terima kasih Mr. Popo atas sharing-sharingnya di podcast interview ini. Nanti kita tungguin aja ya, kira-kira dari Mr. Popo ada karya apa lagi nih selanjutnya, dan kira-kira mungkin dari Dwi Suwata sih atau PSR mungkin ada sesuatu terobosan baru ya, mungkin bermanfaat bagi ekosistem podcast di Indonesia gitu. Kita tungguin aja teman-teman. Yes. Thank you, makasih banyak sekali lagi Mr. Popo atas terima kasih waktunya. Podcast. Sukses terus. Amin. Terima kasih. Bikin gebrakan juga. Kita sering-sering kolaborasi juga nanti. Akan selalu beririsan kan. Iya, thank you Mr. Popo. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, udah menonton di YouTube juga gitu ya. Jangan lupa untuk follow IG podcast.id dan juga Twitternya podcast ID. Dan teman-teman juga bisa subscribe di YouTube Podcast Indonesia dan juga di seniornya Podcast Indonesia. Di situ kalian bisa dapetin banyak hal mengenai ekosistem podcast di Indonesia, mulai dari rekomendasi episode, rekomendasi podcast, dan juga analisa-analisa mungkin berita-berita tentang podcast di Indonesia. Dan salah satunya adalah Podcaster Interview, dan kalian juga bisa lihat episode-episode sebelumnya ya dari Podcaster Interview. Dan juga jangan lupa follow Mr. Popo. Kalau boleh tahu IG-nya apa Mr. Popo yang bisa di follow nih sama teman-teman? Iya, di mr.popo. Sama kalau di podcastnya di podcasthorror.id.
Oke, itu dia ya teman-teman, jangan lupa di follow. Thank you, makasih banyak sekali lagi untuk Mr. Popo dan juga teman-teman yang udah mendengarkan kita dan menonton kita. Thank you, sampai jumpa di podcaster interview selanjutnya. Terima Bye. kasih, bye.